Pernah kebayang nggak waktu dunia tiba-tiba berhenti total gara-gara krisis global? Ada satu seni yang umurnya udah ribuan tahun, teater, malah dipaksa lari. Tapi larinya bukan ke panggung biasa, melainkan ke panggung yang benar-benar baru, dunia digital. Yuk kita bedah gimana krisis ini malah jadi pemicu revolusi di dunia pendidikan drama. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Coba bayangin, gimana caranya Anda menyutradarai sebuah pementasan kalau aktor-aktor Anda tersebar di mana-mana, jaraknya berkilo-kilometer? Ini bukan teka-teki loh, ini tantangan nyata yang dihadapi para pengajar di Universitas Singapura Bangsa Karawang pas pandemi. Pertanyaannya, gimana mereka bisa mengubah keterbatasan ini jadi sebuah inovasi? Oke, kita mulai dari babak pertama. Masalahnya tuh mendasar banget. Gimana caranya seni yang hidupnya bergantung sama interaksi fisik bisa bertahan di dunia maya? Jadi, pandemi ini ibarat jadi katalisatornya, bukan cuma menciptakan masalah baru, tapi juga seolah-olah menelanjangi tantangan yang sebenarnya sudah lama ada dalam pengajaran drama. Dan ini memaksa semua orang untuk cari solusi digital yang kreatif, mau. Coba kita lihat bedanya. Di satu sisi kita punya kelas drama tradisional, ya kan? Ada interaksi fisik, tatap muka, penontonnya langsung di depan mata, jadi feedbacknya juga instan. Di sisi lain, ada kelas drama digital. Semuanya serba jarak jauh, lewat layar, penontonnya virtual, dan hasilnya harus direkam dan diedit dulu. Beda banget kan? Tantangan terbesarnya, apakah sihir teater itu bisa gitu loh, diciptakan lagi lewat dunia digital? Terus gimana mereka nemuin solusinya? Nah, disinilah bagian paling menariknya. Para pendidik ini nggak ngelihat ruang digital sebagai batasan. Justru sebaliknya, mereka melihatnya sebagai panggung baru yang penuh inovasi. Kuncinya ternyata ada pada sebuah teori yang namanya ruang interaksi dari James Polgy. Idenya sebenarnya sederhana. Panggilan video kayak Zoom itu bisa jadi lebih dari sekedar rapat online. Ia bisa diubah menjadi ruang kreatif yang dinamis, tempat di mana seni bisa lahir. Jadi alat-alatnya apa aja? Lupakan properti panggung yang biasa. Coba pikirin platform yang kita semua pakai sehari-hari. Zoom jadi ruang latihan, terus YouTube dan Spotify jadi panggung utamanya. Teknologi yang biasa kita pakai ini disulap jadi alat produksi teater profesional. Keren kan? Proses kreatif para mahasiswa ini dipecah jadi 4 langkah yang jelas banget. Mulai dari analisis naskah sampai penayangan digital, semuanya itu dirancang khusus untuk dunia online. Jadi ini bukan lagi sekedar mementaskan drama, tapi udah masuk ke ranah memproduksi konten digital. Peralihan ini dampaknya besar banget. Bukan cuma mengubah apa yang mahasiswa lakukan, tapi juga siapa mereka dalam proses kreatif ini. Peran mereka jadi jauh lebih kompleks dan berlapis. Biar gampang pahamnya, kita bisa pakai teori dari Erving Goffman. Panggung depan itu saat kita tampil di depan umum. Nah, kalau panggung belakang, itu ruang persiapan kita yang lebih pribadi. Di dunia digital, batas antara dua panggung ini jadi tipis banget, bahkan nyaris hilang. Dan ini dia intinya, mahasiswa dituntut buat tampil di panggung depan kamera, tapi di saat yang bersamaan mereka juga harus ngurusin teknologi di panggung belakang. Mereka jadi aktor sekaligus kru produksi. Satu orang, dua peran besar. Hasilnya, wow! Mahasiswa jadi dapat banyak banget skill baru yang sangat berharga. Mereka nggak cuma belajar akting, tapi juga jadi sutradara, operator kamera, desainer suara, sampai editor video. Ini semua adalah keterampilan produksi yang kepake banget di dunia nyata. Oke, sekarang pertanyaannya, hasil nyata dari semua ini kayak gimana sih? Yuk kita intip langsung karya-karya yang diciptakan para mahasiswa dari ruang kelas digital mereka. Nah, ini beberapa contohnya. Di tahun 2021, mereka bikin drama audiovisual yang tayang di YouTube. Terus, di tahun 2022, mereka ganti format jadi drama radio di Spotify. Ini nunjukin betapa fleksibel dan kreatifnya mereka dalam beradaptasi dengan medium yang berbeda. Ini jadi bukti kalau manfaatnya tuh jauh lebih besar dari sekedar kelas drama biasa. Mahasiswa nggak cuma belajar soal teater, mereka juga ngembangin keterampilan yang super penting buat masa depan, apapun karir yang bakal mereka pilih nanti. Oke, sekarang kita masuk ke babak terakhir. Mari kita lihat secara jujur dan seimbang. Apa aja sih yang berhasil? Apa tantangannya? Dan kira-kira kelanjutannya gimana? Tapi kita juga harus realistis. Transisi ke dunia digital ini nggak gampang buat semua orang. Ada tantangan-tantangan nyata yang perlu kita akui kalau mau lihat gambaran besarnya. Nah, angka ini penting banget loh.
30%. Data penelitian nunjukin kalau hampir sepertiga mahasiswa di pedesaan itu kesulitan banget sama koneksi internet. Ini bukan cuma angka loh, ini pengingat keras tentang adanya kesenjangan digital dalam pendidikan kita. Tantangan lainnya juga datang dari para pengajar. Hampir setengah dari dosen ternyata merasa kesulitan waktu harus mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran. Ini nunjukin betapa mendesaknya kebutuhan akan pelatihan dan dukungan yang lebih baik buat mereka. Dari tantangan-tantangan tadi muncul beberapa rekomendasi yang sangat jelas. Perbaiki infrastruktur, kasih pelatihan yang mumpuni, dan yang paling penting, anggap pertunjukan digital ini bukan cuma solusi sementara, tapi sebagai bagian permanen dari masa depan pendidikan seni. Jadi kesimpulannya jelas banget ya. Apa yang awalnya cuma respon terhadap krisis, sekarang justru telah berevolusi menjadi sebuah model pendidikan baru yang kuat. Model ini menawarkan fleksibilitas, relevansi, dan keterampilan yang sangat dibutuhkan di era digital ini. Nah, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Eksperimen ini udah membuktikan kalau teater itu bisa hidup, bahkan berkembang secara digital. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini cuma babak sementara, atau justru ini adalah babak baru yang permanen untuk seni yang usianya sudah ribuan tahun ini?